Keikhlasan, semuanya harus ikhlas. Kalian kelas 6 gak dikasih apa-apa. Keamanan keliling, mencatat siapa yang absen. Bagian kebersihan, setiap hari bakar sampah. Bagian taklim, 5 waktu sholat keliling. Tidak ada imbalannya bagi kalian. 2000 aja gak ada. Jadi tukang parkir itu lebih kaya daripada bagian taklim itu. Tapi disitulah keikhlasan kita diuji. Keikhlasan memang tidak kelihatan, tapi dia menjadi energi di balik semua pekerjaan. Seperti bumi yang mempunyai inti. Inti bumi itu tidak kelihatan. Inti bumi. Tapi inti bumi itulah yang memberikan energi bagi bumi ini, sehingga dia tetap bisa, bentuknya itu bulat, kita bisa berada, kita bisa menginjak bumi ini, kita bisa hidup di atas bumi ini. Seperti itu pula keikhlasan. Keikhlasan itu adalah inti dari segala pekerjaan. Pekerjaan tanpa ada keikhlasan seperti radio tanpa baterai. Tampaknya saja di luar keren radio, ada tombol-tombol yang bisa diputar-putar volume, bass treble keren di luar, tapi tidak ada baterainya, tidak bisa bermanfaat karena tidak ada nilai keikhlasan di sana. Sudahlah, kita tidak usah jauh-jauh, kita keliling saja di Lombok ini. Kalau antum melihat bangunan-bangunan yang perusahaan-perusahaan atau gedung-gedung pemerintah, kadang beberapa kita lihat itu terbengkalai, sudah dibuat saja kemudian ditinggal. Nah, itu karena tidak ada keikhlasan di sana. Membuatnya itu niatnya tidak ada ikhlasnya atau kurang ikhlas, tidak ada energinya sehingga runtuhlah dia. Begitu pula perkumpulan-perkumpulan, kalau tidak ada keikhlasan di sana akan segera runtuh perkumpulan apapun itu. Keikhlasan, kesederhanaan, sederhana, semua sederhana. Kita makan lauknya ya sederhana, pakaian kita sederhana, gak usah neko-neko. Jadi gak ada lagi yang pakai ada kaos-kaos olahraga luar, Juventus, Madrid, atau band-band luar. Ini saya lihat ini banyak slang-slang, apa ya slang-slangnya? Ya sederhana saja, sederhana. Sederhana bukan berarti melarat, sederhana artinya sesuai dengan kebutuhan. Dari kesederhanaan akan muncul sebuah kekuatan. Hidup sederhana itu adalah skill. Tidak semua orang bisa hidup sederhana. Maka di sini kita dididik hidup sederhana. Itu skill yang luar biasa. Ya nanti saya ceritakan bagaimana kesederhanaan itu bisa membuat kemajuan luar biasa. Kesederhanaan, kemudian berdikari, semuanya mandiri di sini, ya. Yang masih dicucikan orang tuanya siapa? Banyak ya. Orang tuanya datang setiap minggu bawa laundryan. Hidup mandiri di sini itu, belajar. Kalau kamu tidak belajar tidak akan pernah bisa. Jadi yang laundry sama orang tuanya datang itu, besok kalau datang orang tuanya itu kasih tahu, ibu, nah, jangan ambil laundryan saya, belikan saya ember, belikan saya sikat, belikan saya rinso, saya mau belajar nyuci. Berdikari, kemudian ukhuwah Islamiyah. Semua kita di sini bersaudara. Dari manapun kita berasal, semua kita bersaudara. Alhamdulillah luar daerah sudah banyak. Dulu luar daerah bisa dihitung jari anak-anaknya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Sampai berapa kemarin itu? Saya berapa barisan kemarin? Alhamdulillah. Kita semua bersaudara di sini. Kalian datang dari manapun, apapun background kalian, entah rakyat biasakah, entah bangsawan lalu Raden kah, semua kita sini bersaudara, tidak ada bedanya. Kamu makan di dapur, lauknya itu ya semua lauknya itu, tidak ada bedanya. Pakaian kalian putih semuanya ini, tidak ada bedanya. Kita semua di sini bersaudara. Dan terakhir adalah kebebasan. Kebebasan di sini jangan salah artikan kebebasan. Jangan salah artikan kebebasan. Kebebasan kita di sini adalah kebebasan dari penjajahan, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari jahiliyahisme. Itulah kebebasan yang
Hmm. Yang dijunjung di sini itu bukan kebebasan macam, oh saya bebas melakukan apapun, oh saya bebas memakai pakaian apapun, oh saya bebas berkendara kemanapun, saya bebas tidak ikut kegiatan manapun. Bukan kebebasan seperti itu, karena semuanya kebebasan itu yang seperti itu adalah kebebasan yang tersesat. Jadi kebebasan yang tersesat. Orang di hutan itu bebas kan? Orang di tengah hutan itu bebas kan? Dia mau ngapa-ngapain bebas kan? Di tengah-tengah hutan, jauh dari peradaban. Orang di tengah hutan itu kan bebas, dia mau ngapa-ngapain silakan, mau bicara apapun silakan, mau pakai pakaian apapun silakan, mau makan apapun silakan. Di tengah hutan bebas, tapi tersesat. Jangan tertipu dengan kebebasan macam itu. Kita di pondok, hidup kita ini sudah enak. Jadi jangan kira di luar, kamu di luar tidak ada disiplin. Kamu jangan kira ada disiplin masyarakat, disiplin sosial di sana. Kamu melakukan pelanggaran di sini dihukum, kamu kira di luar tidak dihukum. Bahkan di luar itu konsekuensinya lebih berat karena masyarakat langsung yang menghukum. Sekali masyarakat menyetempel kamu sebagai sampah masyarakat, selesai hidupmu. Tapi di sini tidak. Kalian senakal apapun masih kita nasihati, masih kita beri kesempatan. Ya paling cuma botak saja. Yang putri botaknya gimana? Kalian senakal apapun masih anak kita, masih anak kami. Dan menurut saya, senakal-nakal apapun kamu di pondok itu masih mending, daripada kamu di luar. Lebih baik kamu nakal di pondok daripada nakal di luar. Kamu nakal di luar merusak, kamu nakal di sini ada yang memperbaiki. Lebih baik kamu nakal di sini. Baik hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, ya inilah identitas pesantren. Itu identitas kita. Identitas itu yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu identitas. Harimau itu bukan harimau kalau kulitnya itu tidak loreng-loreng. Singa itu bukan singa kalau aumannya itu tidak bergema. Gajah itu bukan gajah kalau tubuhnya tidak besar. Itu identitas. Kan di pondok ini pun ada identitas seperti itu yang kita jaga di sini. Identitas seperti apa? Disiplin, semua berdisiplin, disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pakaian. Itu identitas. Jadi kamu masuk ke pondok ini itu langsung beda dari tempat lainnya karena ada identitas kita. Tempatnya bersih, orang-orangnya rapi, dan semuanya tepat waktu. Ada identitas kita di sana. Maka kamu jangan menganggap ini bahwa hal-hal kecil itu ngapain mikir-mikirin hal kecil, santai aja kenapa. Misalnya putra ini harus masukkan baju itu kenapa? Identitas itu, identitas pondok itu, kerapian di situ. Jadi kalau kita tidak rapi itu suruh rapikan. Ya kok mau identitasnya itu dirusak oleh hal-hal kecil seperti itu. Rapikan. Kalau kamu lihat ini tidak rapi, rapikan. Contohnya, hei Ajis, rapikan bajumu. Yang belakang itu. Rapikan. Kita harus peka dengan hal-hal kecil seperti itu karena itu adalah identitas pondok, identitas pesantren. Hal-hal kecil seperti itu saja tidak bisa kita lakukan, gimana hal-hal besar? Kalau kamu ke Nurul Bayan saja orang itu rapi-rapi, Nurul Bayan yang
ujung Lombok Utara sana bisa rapi. Ya kita pusat Lombok masa gak bisa rapi. Jadi kita di sini itu ingin membentuk pemuda-pemuda yang muslim dan pemuda-pemuda yang alim. Karena itulah inti dari masa muda itu, kalau tidak dia itu berislam dengan baik, dan kalau dia tidak berilmu, maka selesai sudah. Selesai pemuda itu kalau tidak punya dua itu, yakni iman dan ilmu. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sungguh hidup pemuda itu demi Allah itu hanya dengan dua, yaitu ilmu dan takwa. Tanpa kedua itu maka dirinya tidak ada artinya. Jadi kalian santri-santri, yang penting bagi kalian itu adalah ilmu dan takwa, buku dan sholat. Itu yang penting kalian, buku dan sholat. Bukan yang penting motor, HP, main gamenya sampai apa itu istilah yang rank. Dia banggakan itu, oh rankmu apa? Oh saya sudah ini. Dia bangga sesuatu yang seperti itu, tidak ada artinya. Hanya menjadi sampah di otakmu. Yang kamu banggakan itu buku. Kamu sudah baca berapa buku? Apa isi buku yang kamu baca? Yang kamu banggakan adalah takwa. Sholat kamu itu tepat waktu belum? Doa kamu sudah hafal berapa? Hizib kamu sudah hafal belum? Belum. Gampang hizib itu dihafal kalau kita tahu artinya. Indah sekali hizib itu. Ishtaddi azmatu tamfariji. Ishtaddi azmatu tamfariji. Qad lailu kabil balaji. Berlalulah kau badai. Sesungguhnya langit telah menampakkan sinarnya. Itu indah sekali. Kamu kalau paham itu, kamu baca itu nggak bosan-bosan. Mulai kamu santri-santri, kalau kamu paham itu, nggak bosan-bosan kamu baca. Man yaktub hural aini biha yasbur bil khuri wa bil gunuji. Kalau kamu nggak paham itu, nggak akan kamu nikmati membacanya itu. Tahu artinya itu. Barang siapa yang meminang bidadari surga dengan kesalehan, maka dia akan mendapatkan bidadari dan kecantikan yang luar biasa. Itu hizibmu itu. Ayo, baca hizib kamu dapat bidadari. Lu santriwati saya nggak tahu dapat apa. Banyak. Baik. Jadi saudara-saudari sekalian, anak-anakku sekalian, di sini serba disiplin, semua serba diatur, dan itu wajar. Karena untuk meraih suatu kemajuan, untuk membuat sejarah itu perlu disiplin. Orang-orang yang tidak berdisiplin tidak akan membuat sejarah, tapi hanya menjadi bagian dari sejarah. Ingat, mau jadi bagian dari sejarah atau yang membuat sejarah? Kalau kamu mau membuat sejarah, jadi orang disiplin. Jadi kalau kamu tidak mau membuat sejarah, silahkan ongkang kakimu sana. Silahkan tidur-tiduran sana kamu, diberugak-berugak, duduk-duduk membicarakan sesuatu yang tidak penting di buk-buk itu. Biar kamu jadi bagian sejarah. Ini kalau sudah lewat sejarah itu sudah lupa sudah. Tapi kalau kamu membuat sejarah, kamu tidak akan terlupakan. Jadi kita di sini itu kita menghukum orang-orang yang salah. Ada kegiatan kita suruh lari cepat-cepat. Itu kita bukan agresif, tapi lebih tepatnya kita militan.
militan. Artinya jiwanya tinggi, semangatnya tinggi untuk melakukan segala suatu kegiatan. Itulah artinya militan. Dr. Zakir Naik tahu, ketika ditanya oleh sahabatnya, "Dokter, kenapa kamu ini sangat agresif? Kamu ini mengkritik orang-orang itu tidak kenal ampun. Bahkan mereka sudah jatuh, kamu hajar juga dengan fakta-fakta. Kenapa kamu ini begitu agresif?" Apa kata beliau? Apa kata Dr. Zakir Naik? "Saya tidak agresif, saya militan." Jadi kalau ada kebenaran, itu akan saya perjuangkan sekuat saya. Saya akan segera ke sana secepat mungkin, sebisa saya mampu. Saya itu militan, dan kita mendidik itu dengan disiplin. Yang beruntung itu kamu, disiplin itu yang beruntung kamu. Jangan seperti istilahnya itu guru-guru kami sering dengan memisalkan, jangan seperti kera makan manggis. Tahu manggis kan? Kulitnya itu tebal. Kulit tebal, isinya sedikit di dalam, tapi enak. Kalau orang tidak tahu manggis itu, atau misalkan kera itu dia makan manggis itu, baru gigit-gigit kulitnya saja, gimana rasa kulit manggis? Baru gigit kulit manggis itu dia buang. Oleh karena itu dia buang, wah ini buah tidak enak. Karena dia tidak tahu isi dari manggis itu sangat enak dan manis. Jangan seperti turis lihat duren juga. Pertama kali lihat duren, buah apa ini? Tajam-tajam, duri-duri berbahaya, baunya menyengat. Mereka jauhi itu durian itu. Tapi mereka tidak tahu durian itu adalah salah satu buah paling enak di dunia. Itu karena hanya melihat dari luar saja. Lihat dari luar, tidak tahu isinya. Begitu pula dengan disiplin di pondok ini. Kalau kamu lihat luarnya saja, kamu tidak akan beruntung, tidak akan dapat apa yang akan jadi isinya. Kalau kamu lihat hukumannya saja, kalau kamu lihat lari-larinya saja, kalau kamu lihat waktumu yang sedikit, kamu tidak akan beruntung karena tidak melihat isinya. Baik, ini akan saya kasih sejarah. Jadi kita bicara soal disiplin, tidak ada sejarahnya, tidak ada bukti sejarahnya di mana. Baik. Di tokoh-tokoh bangsa kita itu orang-orang berdisiplin semua, orang-orang berilmu, orang-orang berdisiplin. Insinyur Soekarno itu setiap hari, setiap pulang sekolah dia disiplin latihan pidato. Setiap hari, setiap pulang sekolah dia baca teks, dia pidato seakan-akan dia presiden masa depan. Kenapa jadinya? Benar-benar jadi presiden dan orator terbaik dari bangsa ini. Begitu pula dengan Bung Hatta, Hamka, Nasir dan sebagainya, itu orang-orang semuanya berdisiplin. Kemudian jenderal-jenderal kita yang memimpin kita melawan penjajah dengan senjata pun itu orang-orang berdisiplin. Semua backgroundnya militer. Jenderal Sudirman itu adalah seorang komandan dengan pangkat Daidancho ketika zaman pendudukan Jepang. Jenderal Soeharto juga seorang komandan ketika pendudukan Jepang dengan pangkat Shodancho. Bung Tomo jadi pramuka Garuda dulu. Pramuka Garuda itu pramuka intinya Indonesia. Dulu cuma 3 orang, dia salah satunya. Semuanya backgroundnya militer, backgroundnya disiplin. Inilah orang-orang yang membuat sejarah. Maka ini setelah saya pikir-pikirkan, ini ada penjajahan Jepang itu ternyata ada manfaatnya. Ada yang sisi yang bisa disyukuri dari pendudukan Jepang itu ada. Ya inilah sunnatullah. Kalau kita dapat musibah pasti ada rahmat di baliknya. Begitu pula pendudukan Jepang ini. Karena pendudukan Jepang ini membawa rahmat. Kalau kita lihat dari sisi lain, bagaimana ketika penjajahan Belanda, pemuda-pemuda itu, tentara-tentara Belanda itu, dia tidak mau merekrut pemuda Indonesia karena takut kalau mereka latih nanti memberontak melawan Belanda. Jadi pemuda kita itu tetap pemuda tidak disiplin. Dia nggak ada yang ditakuti. Orang-orang tidak disiplin itu nggak ditakuti. Dia bagaimanapun dia kuatnya, kalau tidak disiplin tidak ditakuti. Kemudian Jepang datang menggantikan Belanda. Karena Jepang ini butuh banyak tentara, pemuda-pemuda Indonesia itu dia kumpulkan. Latihan militer.
Itu yang disebut dalam sejarah sebagai peta pembela tanah air. Pemuda-pemuda dia kumpulkan, pemuda-pemuda Indonesia itu, daripada kalian nganggur, masuk militer, latihan disiplin, latihan baris berbaris, latihan senjata. Maka terbentuklah suatu generasi pemuda yang disiplin dan militan. Berkat pendudukan Jepang itu apa hasilnya? Ketika Belanda kembali, agresi 2 kali tidak berhasil, mereka melumpuhkan bangsa Indonesia. Itu kedisiplinan itu luar biasa. Bahkan Romusa itu mungkin melatih itu nenek moyang kita dulu itu untuk jadi orang yang kuat dalam berbagai kondisi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa nyaman sekarang itu karena orang-orang dulu itu mau susah. Coba kita pikirkan, kakek-kakek kita itu orang-orang susah atau orang-orang makmur dulu itu. Kebanyakan kan orang-orang susah kalau kita dengar ceritanya itu. Karena mereka mau bersusah payah, maka kita bisa menikmati yang sekarang ini. Itu buah dari kesabaran mereka dulu. Tapi ini contoh terakhir, sekaligus menutup, bagaimana kedisiplinan dan kesederhanaan itu bisa membuat sejarah, itu bisa membuat perubahan. Satu negara, Korea Selatan. Kalau kalian dengar Korea, apa yang kalian pikirkan? Ya itu apa? K-pop. Artinya industri hiburannya itu tinggi di sana. Kalau kita berpikir tentang Korea Selatan, kita berpikir tentang negara yang maju. Mobil Kia, mobil Hyundai, HP Samsung, persenjataan Daewoo. Korea Selatan dia bisa membuat senjata dari pistol sampai pesawat tempur. Semua bisa dia buat. Padahal negara-negara kecil, sumber daya sedikit. Di sebelah utaranya ada negara musuhnya, Korea Utara itu, Kim Jong Un itu. Gimana negara seperti itu dia bisa menjadi sekarang? Teknologinya maju, industrinya luar biasa, ekonominya apalagi. Bagaimana? Kalau kita melihat sejarah, Korea ini, ya hidupnya ini kasihan lah. Mereka ini hancur oleh perang. Jadi perang Rusia-Jepang, perang Cina-Jepang, kemudian perang dunia kedua. Ada lagi perang Korea Utara dan Selatan. Bertubi-tubi mereka ini perperangan, hancur negara mereka ini. Ketika akhirnya ada gencatan senjata dengan Korea Utara, negara mereka itu benar-benar negara miskin, negara petani lah. Tidak ada pabrik-pabrik seperti sekarang, pabrik Samsung, Hyundai, tidak ada. Bagaimana caranya merubah negara hancur seperti itu menjadi negara yang begitu maju dan begitu maju teknologi dan industrinya seperti yang sekarang ini? Bagaimana? Ternyata caranya adalah dengan disiplin. Caranya dengan disiplin dan hidup sederhana. Siapa yang memimpin ketika itu? Ada seorang jenderal Korea, namanya Park Chung-hee. Dia jenderal dan dia kudeta. Melihat negaranya dia maju-maju, dia kudeta. Kemudian dia menjadi presiden Korea Selatan. Apa yang dia lakukan? Di Park Chung-hee ini adalah orang yang begitu disiplinnya keras, tapi tetap hidup sederhana. Apa yang dia lakukan? Jadi masyarakat harus kerja keras, hasil bumi yang bagus-bagus semuanya diekspor untuk pemasukan negara. Terus rakyat makan apa? Kalau hasil makanan yang bagus diekspor, ya makan makanan yang kualitasnya lebih rendah seperti bubur dan nasi merah atau nasi kuning itu yang ya dibandingkan nasi putih itu tidak enak dimakan. Ya dulu Pak Karni Ilyas itu pernah ke sana zaman Park Chung-hee. Apa yang dia lihat? Ketika dia ke sana, dia lihat orang-orang itu semuanya rapi, rambutnya rapi,
Ketika waktu bekerja semuanya lari, takut terlambat mereka itu. Kemudian produk-produk, tidak ada produk luar. Selama mereka bisa buat sendiri, mereka buat sendiri. Dia rokok di Korea itu cuma satu, tidak boleh impor, harus buatan sendiri. Jadi semuanya harus pakai buatan negeri. Termasuk si presiden ini, dia tidak mau buatan lain selain buatan negerinya sendiri. Ketika Pak Karni Ilyas diundang untuk makan, nasinya itu nasi kuning, bukan nasi kuning yang enak itu, bukan. Nasi kuning yang kualitasnya lebih rendah daripada nasi putih. Dia makan itu. Kemudian dia bertanya, apakah di istana kepresidenannya ini setiap hari makanannya seperti ini? Karena beliau merasa ini tidak pas. Makanan kayak gini dihidangkan di istana presiden, ini nggak pas. Levelnya itu rendah lah. Kemudian apa kata pejabat Korea waktu itu? Ini sudah syukur bisa makan nasi. Sebelumnya kami makan bubur. Loh kenapa makan bubur? Apa tidak ada nasi? Bukan karena itu. Tapi semua nasi kami yang kualitasnya bagus, semuanya kami ekspor supaya masuk pendapatan negeri ini. Jadi orang-orang Korea itu mereka berlapar-lapar hanya untuk mendapatkan pemasukan lebih sehingga mereka bisa membangun negeri. Jadi Park Chung-hee ini selama 10 tahun dia melakukan reformasi keras seperti ini. Orang-orangnya dia paksa untuk berdisiplin, rakyatnya dia paksa untuk disiplin, menahan kelaparan, hidup sederhana. Dan apa jadinya sekarang? Kita lihat Korea Selatan. Walaupun di utaranya tidak ada negara musuhnya, dia tetap menjadi negara superpower. Baik ekonomi maupun teknologi, itulah buah dari disiplin. Sayang sekali di Indonesia tidak bisa. Zaman Soeharto dulu walaupun keras tidak bisa. Tidak bisa Indonesia berubah seperti Korea itu. Kenapa? Karena orang Indonesia itu mereka susah bisa tapi tidak mau disiplin. Orang Indonesia tidak mau disiplin. Dia disuruh beli produk sendiri ya beli keluar. Disuruh nabung juga mau nabung. Disuruh tanam malah tetap beli juga. Tidak mau disiplin, tidak mau mandiri. Ini maka sampai sekarang ya seperti inilah. Tapi alhamdulillah mendingan lah daripada tahun-tahun dulu. Baik, terakhir ini saya mengutip kata dari pahlawan Islam Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini penakluk apa? Dia menaklukkan apa? Andalus, Spanyol. Tariq bin Ziyad ini jenderal Islam penakluk Spanyol. Dia bawa beberapa ribu pasukannya menyeberangi lautan sampai ke Spanyol. Kapal-kapalnya dia bakar. Jadi nggak boleh ada yang kembali. Kalau maju saja. Apa katanya di depan pasukannya? In sobartum alal asyakki qalilan istamta'tum bil arfahil aladzi tawilan. Kalau kamu mau bersusah payah dalam waktu yang sebentar, kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam waktu yang lebih lama. Tariq bin Ziyad. Dan apa hasilnya? Andalusia dikuasai oleh umat Islam menjadi pusat ilmu dari dunia. Cordoba itu. Baik hadirin hadirat sekalian, akhir kata, semua ini untuk kebaikan kita. Semua ini untuk kebaikan anak-anak kita. Kita jangan kasihan dengan anak-anak kita. Jangan kasihan dengan anak-anak kita. Kalau salah hukum, tidak rapi, rapikan. Tapi konsekuensinya ya guru harus rapi juga ini. Ya, ini guru-guru. Kalau usah-usahnya ya jangan berantakan. Biar dilihat, diteladani rapinya itu. Kalau usah-usahnya kebalikannya jangan terlalu model, sederhana saja. Nggak usah kacamata aneh, warna aneh itu. Jadi kita jangan kasihan dengan anak-anak kita. Jangan kasihan dengan masa sekarang mereka ini. Toh sekarang mereka masih makan, mereka masih bernapas, mereka masih sehat, masih jalan, masih bisa baca buku. Jangan kasihan dengan masa sekarang mereka, tapi kasihanlah dengan masa depan mereka.
Karena kita tidak tahu masa depan itu menyimpan apa. Kalau anak-anak kita tidak bisa hidup sederhana, tidak bisa hidup sulit, tidak bisa bekerja keras, tidak bisa berdisiplin, bagaimana mereka menghadapi masa depan yang tidak tentu? Baik. Jadi sangat baik kita sadari ini. Menangislah sekarang supaya kau bahagia esok hari. Mari sama-sama kita sadari pentingnya pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insyaf artinya sadar. Kalau kamu sadar ini penting untukmu, kamu beruntung. Tapi kalau kamu tidak sadar, maka hanya kesulitan dan hanya kesempitan hidup yang kamu rasakan. Sekian. Hada minna afwan. Nastaghfirukum, nashkurukum ala tamami ihtimaikum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.